POV pacarannya dulu sih yang kayak gimana. Kalau pacarannya kita itu emang pengen mengetahui karakternya dia seperti apa, cara dia handle masalah gimana, cara dia ngejar mimpi-mimpinya gimana. Terus juga kita bisa lihat apakah dia mau menjaga atau merusak kita. Maksudnya tuh kita pacaran itu kan masih bisa memilih gitu kan. Jadi ya kalau mungkin di luar sana banyak ngelihat begitu ada pasangan yang gagal, mereka tahu orang belum nikahi ini apa segala macem. Ya udahlah, ya mungkin ini momen yang tepat untuk ditinggalin kayak gitu. Tapi Feli tuh enggak gitu. Dia selalu di saat tersusahku dia ada, di saat terbaikku dia ada. Pokoknya karena itulah yang membuat kayak semakin yakin kalau ya ini yang udah Tuhan kasih buat aku yang harus aku jaga seumur hidupku gitu. Gimana sih Kak caranya atau tips menjaga kekudusan ketika lagi pacaran? Gimana? Sweet. Kamu? Oh, aku ya yang kalah ya? kamu kalah. Kita berikan tepuk tangan untuk Kak Feli dan Kak Hito. Halo. Shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Silakan dulu iya. Kak. Silakan. Di sini? Iya Kak, di tengah Kak, silakan. Oke. Jadi Kak Feli, Kak Hito gimana Kak? Gimana kabarnya? Puji Tuhan, selalu baik ya Kak? Puji Tuhan baik dong, baik. Luar biasa, luar biasa. Luar Seperti biasa. semua yang hadir di sini semua, gimana kabarnya? Luar biasa kan? Haleluya. Yeay doang gue. Iya. Jadi Kak, kita kan hari ini mau ngomongin tentang bucin nih, tentang pacaran, tentang relationship. Dan aku yakin kisah kakak berdua itu pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi mau nanya dulu, awalnya tuh kenal di mana sih Kak? Bro, duluan bro. Kamu, Aku, sis. oke. Jadi kalau pertanyaan yang gampang-gampang gini gue aja. Ntar yang susah-susah baru istri gue. Loh, enggak lah. Ntar dulu nih. Ini bukan simbol bucin lah ya. Istri paling cantik sedunia bukanlah Kak bucin ini mah. Gila casingnya. Iya. Mana? Lihat, Ben. Wih lucu banget. Wih, Tulisannya istriku paling cantik istriku sedunia. paling, wah luar Bisa biasa. di-zoom nggak? Istriku Bisa di-zoom. paling cantik sedunia, luar biasa. Ini kebetulan bukan istri saya yang sendiri yang bikinin, bukan. Gak mungkin. Gak mungkin dia yang bikinin terus dia yang suruh paksa pasangin, gak mungkin. Gak paksa loh, aku cuma bikin terus lihat kamu mau pakai apa enggak. gitu. Oh beneran dibikinin. Iya beneran bikin iseng dong. Soalnya waktu itu nemu mesin yang cuma bikin casing 2 menit doang langsung jadi. Fotonya edit sendiri. Lucu banget. Oke, cerita awal ketemu ya? Iya. Jadi awal ketemu Feli itu 2013 Januari itu ingat banget karena kita kan dulu sama-sama main di iklan sebelum akhirnya di sinetron gitu ya. Nah iklan ini dulu tuh sistemnya ada yang kita casting, kalau kita lolos kita masuk ke tahap nominasi, kalau udah approval baru deal tuh as a main talentnya gitu kan. Nah aku ketemu sama Feli itu udah di fase nominasi, jadi itu udah kayak tinggal beberapa pasang. Aku harusnya tuh nggak dipasangin sama Feli saat itu, justru Feli dipasangin sama sahabatku ada namanya Isan. Nah tapi tiba-tiba di situ mendadak tiba-tiba si casting directornya bilang, Hito lu ditukar aja deh, lu coba pas nominasi bareng Feli gitu. Ya udah ditukar di situ, nggak tahu kenapa ya ngerasa kayak ada love at the first sight-nya aja. Karena ngelihat dia, nih cewek kok nggak ada ininya ya, nggak ada jaim-jaimnya gitu kan. Kayak berasa ngaca aja aku Grey, kayak ngelihat Hito versi cewek gitu. Dan dia juga ngerasain hal yang sama. Cuma waktu itu saat itu nggak langsung bisa dapetin kontaknya segala macam, enggak. Effort dulu. Kayak nyesel tuh, sebenarnya nyesel di saat kita udah selesai nominasi kan dia balik duluan karena harus pergi syuting. Aku ngejar tuh, turun ke jalanan. Dia ngejar mobil aku. Kejar mobil. Ngejar mobilnya dia. Lu mau lari gitu. Lari kayak di drama-drama itu, begitu lari-lari. Tapi udah ketinggalan kan kayak, ya aduh kenapa gak dari tadi aja sih minta nomor HP gitu. Dan by the way Feli juga pacar pertama aku kan. Jadi aku tuh jujur cara ngedeketin cewek tuh bingung. Sekaku itulah. Akhirnya pikir, yaudah kan tadi di daftar casting pasti ada namanya kan. Ada nama, nomor handphone segala macam. Dan aku tuh selalu kepikiran pengen punya pacar. Itu targetku ya nggak sekedar buat jadi pacar aja, tapi kalau emang Tuhan berkehendak biar sampai nanti jadi istri aku juga gitu. Jadi sedetail itu aku pengen kriterianya tuh ya kriterianya yang kayak ada di Feli lah gitu. Nah tapi syaratnya harus umurnya lebih muda dari aku.
mau setahun, mau 2 tahun bebas. Yang penting usianya lebih di bawah aku lah. Nah tapi pas aku lihat daftar casting itu, kok udah nih tulisannya jelek banget. Terus pas dilihat tahun lahirnya lebih tua gitu, karena 93. Di situ ditulisnya 92, kayak aduh gimana ya, kayak ini tuh bener-bener udah kriteria yang aku mau banget, tapi kok ganjel di perkara tahun lahir gini. Terus ada nomor HP di situ. Cuman kalau aku dapetin maksudnya aku catat nomor HP dari situ terus langsung ngabarin dia, kayaknya caranya nggak asik lah gitu. Bukan nomor gue juga by the way. Iya, dan ternyata bukan nomor dia juga. Itu ada manajer dari manajemennya dia yang nulisin. Kontak person iya, ya. kayak kontak person yang nulisin. Pantas tulisannya juga kayak dokter gitu, jelek banget itu. Nah tapi itu kalau zaman dulu tuh kalau lagi syuting tuh emang kadang suka dikarang-karang gitu umurnya sama agensinya gitu ya, kayak buang-buang umur nyarinya ya. umur berapa gitu, itu jangan dicontoh itu ya guys ya. Tapi gitu, ya, makanya karena bohong nggak dapet kok iklannya. Iya iklannya kita nggak dapet, tapi ya dapet jodoh ya, puji Tuhan kan. Puji Tuhan. Keren. Nah, terus ya udah akhirnya usaha dapetin gimana caranya bisa punya PIN BB-nya saat itu kan, kita 2013 tuh zamannya BBM kan. Akhirnya aku malah effort coba ini. Dulu Twitter tuh ngetren banget. Jadi tuh Twitter sempat hilang, tapi di saat itu tuh lagi hype, hilang lama baru sekarang muncul lagi kan. Nah, aku ngomong di situ. Cuma emang dasar gaptek dipikir itu DM. Ternyata itu di timeline. Tapi ada di feed gitu. Di feed itu, bener di feed. Ya udah ngomong, "Hai Vel, ini Hito yang tadi." Ya udah ngobrol-ngobrolnya di feed itu. Begitulah ceritanya. Gimana Vel, dapet gak iklannya? Dapet gak iklannya? Basa-basi banget. Aku reply-replyan gitu, retweet-retweetan. Retweet-retweetan di DM. Ya bukan DM, di mention di feed itu. Ya udah akhirnya minta PIN BB juga di situ kan. Akhirnya dikasih. Iya. Akhirnya dikasih. Nggak tahu pula kalau ternyata dia udah punya pacar waktu itu. Gara-gara dia mention makanya gue diputusin pacar gue. Iya kan. Gitu. Ya maaf ya Bu ya, nggak tahu dulu. Nggak tahu juga kan kalau aku kan orangnya berteman sama siapa aja gitu. Betul. Dan aku emang mostly punya banyak teman-teman yang cowok juga gitu kan. Jadi pas ketemu sama Hito, apalagi aku kan cuma jadi aku apa adanya aja gitu ya. Pas lagi pertama kali ketemu, pokoknya dimanapun aku berada tuh aku jadi diri aku sendiri aja. Terus aku mana tahu kalau dia lagi cari pacar, yang aku tahu dia cuma cari temen, orang pembahasan kita juga cuma kayak snack-snack apa yang disukain, suka film apa, kayak gitu-gitu. Jadi aku gak ngerasa kayak dia mau PDKT, cuma mencari teman doang gitu. Tapi dia mention ternyata kan, terus gue bales lagi kan, udah deh. Kelar deh tuh, gak apa-apa berarti bukan jodohnya. Bukan gitu. jodohnya berarti. Terus habis itu gimana ngobrol, maksudnya chatting-chattingan atau ketemu lagi atau gimana tuh Kak? Kamu ceritain aja deh yang akhirnya. Intinya chatting, kan abis itu, kan aku bilang kan sama Hito ntar dulu ya gue lagi diputusin ya sama pacar gue. udah 2 minggu ngobrol, tiba-tiba ngomong gitu. Lah selama ini punya pacar? Kayak ngomong lah kalau Iya gitu. terus aku juga bilang kayak, lah kan gak enak ya? Lu gak nanya gitu kan. Lagian gue juga emang temenan doang, terus pacar aku juga tahu, maksudnya mantan aku dulu tuh tahu kalau aku tuh emang suka temenan, emang temenan aja nggak ada maksud apa-apa. Terus ya udah dia udah ngasih tahu ke saudara-saudaranya gitu ya, kayak ini pacar gue gitu. Dia udah ngeliatin foto dari Facebookku. So kayak, itu dia doang yang ngaku-ngaku karena aku enggak, aku kayak gitu kan sama mereka. Terus habis itu akhirnya, tapi emang aku sama mantanku ini tuh udah punya permasalahan yang kayak gak sevisi misi gitu lah ya. Maksudnya kayak menurut aku mantan aku ini tuh tidak membawa aku lebih dekat sama Tuhan, tapi justru mengajak aku untuk jadi semakin jauh sama Tuhan gitu. Jadi emang nggak mau dilanjutin gitu kan. Cuma jadinya datanglah si Hito ini kan, jadi kayak ini berarti penggantinya udah ada gitu ya. Cuma habis itu dari situ juga aku langsung berdoa kan sama Tuhan. Tuhan, Feli mau banget dong punya pacar yang takut akan Tuhan, punya pacar yang bisa bawa Feli lebih dekat dengan Tuhan. Pokoknya bener-bener anak Tuhan banget deh gitu. Nggak tahu gimana caranya ketemu sama itu di tempat casting. Terus akhirnya ketemu kedua kali itu dia nyamperin aku di lokasi syuting. Waktu itu aku syutingnya tuh di daerah Antasari ya. Antasari. Daerah Antasari. Itu lagi Valentine. Terus dia dateng, dia gini-gini gitu kan. Aku lagi syuting dia gini. Terus aku kayak, terus ada orang di belakang aku. Jadi aku pikir, temennya dia kali gitu kan. Aku cuek aja, loh kok tapi Hitonya di situ, orangnya ke sana. Jadi aku kayak, apa gue? Terus dia gini-gini lagi, terus aku ngeliat lagi, gue. Ya udah aku gini-gini kan, terus aku maju gitu. Pas aku maju, tiba-tiba pertemuan kedua ini lebih absurd. Karena di Valentine
Dia tiba-tiba kalau cewek-cewek berharap dibawain coklat. Coklat aku dibawain sih by the way, tapi kayak dibawain bunga gitu kan. Ini aku dibawain salib. Salib. Nah kan. Emang niatnya mau ditengking waktu itu kan. Dibawain salib. Jadi kan kayak aku kan berdoa kan, aku mau banget punya pacar yang bisa mendekatkan aku dengan Tuhan gitu kan. Gak sangka benar-benar Tuhan jawabnya tuh ini dia gitu. Dia denger kali doanya. Kayaknya ya. Kayak dia masang. Ngomongnya Tuhan gitu ya. ya. Iya, dia kayaknya ada, dia udah masang penyadap suara gitu ya. Jadi dia bawain aku salib, terus aku juga di situ bingung mau terharu apa tersinggung gitu. Gue juga bingung ya. Nah ini salib, bener-bener salib atau kayak kalung? Salib Bener-bener pajangan. Jangan buat di kamar gitu loh. Salibnya lucu, ada cupidnya, ada malaikatnya warna-warna kayak putih, Iya. black and white, pink, biru gitu. Ya beli di Cindy Yayang teman-teman. Nggak usah promo ya. disebut, iya. Jadi Tapi itu apa, dalam pikiran kakak tuh apa, kenapa mau bawa ini salib Gak gitu? ngerti beneran, demi aku bingung kenapa. Iya ya, kenapa gak bawa bunga ya? Kenapa, coklat bawa sih, cuma maksudnya iya salib itu kenapa ya? Bingung saya. Iya aku juga. Bener. Tapi dia bawain salib, tapi di situ aku langsung kayak, oh iya kita kalau berdoa itu kan mulut kita ada kuasa gitu ya. Dan Amin. kalau kita berdoa itu ya emang benar-benar kayak ngobrol sama Tuhan dan minta sama Tuhan secara spesifik dan detail gitu. Ya udah aku juga pertama heran tapi lama-lama kayak, oh iya ya Tuhan ya, ini yang Feli doain kemarin ya. Iya makasih ya gitu. Karena dapet gitu, Hito yang datang tiba-tiba bawa salib. Dari situ juga semakin, ya pokoknya biasanya tuh kalau pacaran tuh PDKT-nya lama gitu ya, 6 bulan gitu. Ini tuh PDKT sama itu cuma sebulan doang. Karena yang tadi udah Hito bilang kayak bener-bener sebulan setengah deh ya. Pokoknya ketemu 9 Januari, nah tanggal nikah kita juga 9 Januari. Jadi sama kayak tanggal pertama kali kita ketemu. Terus kita pacaran tuh 17 Maret 2013 dulu. Terus pas pacaran juga kado Natalnya dibawain aku Alkitab setahun. Kayak gitu loh. Mau fotokopiannya gitu ya. Dia bawain aku kayak gitu. Jadi aku ya benar-benar ngerasa dipimpin banget sih. Dan emang kan kalau memang Hito jadi aku pacar pertamanya Hito ya, aku kan Hito jadi pacar terakhir aku gitu kan. Gitulah, bersyukurlah karena akhirnya bisa dipertemukan dengan emang dari pacaran itu juga udah bisa melihat ya, apakah dia bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Karena kalau kepala keluarga yang baik itu kan harus menuntun kita gitu kan, apalagi nanti ada anak-anak gitu kan. Puji Tuhan Hito sampai sekarang tetap menjadi Hito yang dari dulu aku kenal, tetap jadi anak Tuhan, nggak ada yang berubah. Jadi bersyukur. Itu yang dari kisah itu aja, belum kisah pacarannya ya, tapi dari kisah PDKT-nya aja udah belajar banyak gitu. Yang pertama kita harus belajar bahwa kita harus punya kriteria. Seperti tadi Kak Hito bilang, oh sukanya yang kayak gini, sukanya yang kayak gini. Juga Kak Feli bilang, oh sukanya yang bisa bantu aku lebih dekat sama Tuhan, gak lebih dekat sama dunia. Dan menurut aku ini hal yang salah satu yang paling penting kalau orang mau pacaran tuh harus ada kriterianya dulu, ya kan? Dan pasti kita bawa dalam doa juga gitu. Nah tapi pas ketika kakak ini, banyak kan yang bilang gitu Kak, oh pacaran itu dosa. Kalau bagi aku pacaran bukan dosa dan tidak jahat tapi bisa jadi jahat. Karena di Alkitab juga kan Maria bertunangan dengan Yusuf. Mungkin konsep tunangan ini beda dengan tunangan yang sekarang. Yang tukar cincin, kalau di Manado ada masominta ya Kak ya. Nah iya. Masominta. Tetapi ini adalah bagian dari pacaran. Nah kita mau tahu nih Kak, dulu kakak tuh pas pacaran tuh bucin gak sih Kak? Ya bro, gimana bro? Kalau bisa dibilang pacaran itu dosa, nah kalau menurut aku tuh kita ini kan menikah sekali seumur hidup gitu ya. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan, diceraikan oleh manusia gitu kan. Cuma maut yang bisa memisahkan. Jadi kalau menurut aku POV pacarannya dulu sih yang kayak gimana. Kalau pacarannya kita itu emang pengen mengetahui karakternya dia seperti apa, cara dia handle masalah gimana, cara dia ngejar mimpi-mimpinya gimana. Terus juga kita bisa lihat apakah dia mau menjaga atau merusak kita. Maksudnya tuh kita pacaran itu kan masih bisa memilih gitu kan. Jadi tinggal POV pacarannya aja yang dilihat. Karena kan semuanya juga tetap ada batasan-batasannya. Dan pacaran itu kan juga emang kita belajar untuk komitmen gitu kan. Gak bisa punya pacar
di apa tuh setiap tikungan ada gitu ya, setia katanya, tapi setiap tikungan ada, nggak bisa gitu. Jadi kalau pacaran emang udah untuk komitmen. Jadi kalau udah pacaran juga bukan berarti kita boleh ini itu. Kita harus tetap bisa apa ya, menjaga pacaran yang kudus dan harus sepakat sama pasangan kita juga biar ngejalan ini juga ringan gitu ya. Maksudnya nggak yang kayak jadinya nggak apa ya, jadi berantem gitu. Tapi kalau misalnya ada yang memang ujung-ujungnya nggak sepakat ya berarti bukan dia, karena kan berarti tujuan dia udah hal-hal yang aneh-aneh nih. Jadi kalau pacaran itu menurutku bukan dosa, yang penting cara kita ngeliat POV-nya aja seperti apa. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Bucin gak sih Kak? Oh bucin. Kalau dibilang bucin, judul ininya loh. iya bucin gak ya? Kalau bucin lumayan bucin sih. Lumayan ya. Iya kan? Ya untuk ukuran kita yang dulu jarak pacarannya tuh Kelapa Gading Bintaro, seminggu sekali, seminggu 2 kali kayaknya lumayan bucin lah. Iya, kita kan kayak teleponan, terus kayak video callan. Sleep call gitu ya, sleep call. Nggak sampai sleep call, radiasi. Iya. Tapi ampun-ampunan dulu kalau udah chatting itu ya. Udah kayak bikin sinopsis cerita panjang banget tuh. Iya, aku tuh anaknya suka chatting. Suka kayak chatting panjang kali lebar tuh kadang apa yang nggak bisa diutarakan lewat aku kalau teleponan, aku tuh bisa ngomong panjang kali lebarnya di chat. Tapi dijelasin dulu juga nadanya seperti apa gitu. Kayak sekarang kan bertanya dengan nada sopan santun. Bertanya, iya kita ngomong Hito, ini aku bertanya dengan nada tidak menjudge, hanya apa kayak gitu-gitu. Kita udah ngobrol kayak gitu sih. Bucinnya juga tetap dalam batasan juga sih. Bucinnya kita kayak gimana ya? Emang bucin kayak gimana ya? Iya ya. Kita udah bucin banget. Kita dulu zaman kita pacaran sampai akhirnya kita pas udah nikah mikir dulu kita pacaran itu ya jauh-jauhnya datang gereja, nonton. Oh iya, first date-nya kita komsel. First date-nya di komsel. Oh iya. Itu keren banget sih. Boleh kasih kita kasih tepuk tangan, itu keren banget. Itu first date kita ya? Hah? First date-nya ya? Komsel? Iya, first date-nya. Oh iya. Pas komsel. Komsel, gereja ya datang-datang kalau ada ibadah Natal, Paskah. Apalagi ya kita ya. Pokoknya kita sering cari kayak KKR, sering cari kayak worship night. Apa ya, itu kayak dasar fundamental ya. Iya. Fundamental dari hubungan yang baik kayaknya dimulai dari situ deh. Makanya kalian bisa lihat nih, ini couple goals banget ya. Amin. Couple goals banget Amin, karena amin. apa, mereka apa ya, dasarnya tuh udah kuat banget menurut aku gitu sih. Fondasinya ya Pan ya, menurut lu gimana? Iya betul, karena banyak orang kira pacaran tuh cuman bagaimana gue bisa membahagiakan pasangan gue, tetapi belum tentu itu membahagiakan Tuhan ya. Nah, bucinnya juga gak boleh sampai melebihi cinta kita sama Tuhan. Iya. Tetap Tuhan nomor 1. Jadi aku sama itu juga kita tuh kalau ngomong kayak apa-apa kayak Jesus be the center of our relationship itu selalu ada di chat kalau mau tidur. Iya kan Boy? Iya pamitan chatnya. Pamitan chatnya gitu. begitu. Thank you, I love you, Jesus be the center of our relationship Jesus gitu. bless you, Jesus bless us, Jesus bless our family. Jesus be the center gitu-gitu. Tetap sih, jadi maksudnya dalam tahap bucinnya itu tetap tidak boleh sampai menomorduakan Tuhan. Karena kan kita justru bucinnya ya sering kayak sharing bareng, sering kayak baca Alkitab bareng, saat teduh bareng, walaupun ya LDR-nya tuh lebih kayak LDR waktu ya. Kita sebenarnya deket, cuma kan satu sinetron, aku juga sinetron. Jadi kita jarang ketemu, tapi sebisa mungkin kita kalau misalnya lagi break makan siang, kita ketemu untuk makan bareng. Habis itu udah balik lagi ke lokasi masing-masing. Jadi tetap bucin pada tempatnya dan bucin dengan batasan. Gitu. Ya dan menurut aku itu, karena kalau kita udah mencintai sesuatu lebih dari Tuhan, itu udah false, apa tuh namanya, kita udah mengidolakan, itu udah berhala gitu. Yep. Jadi aku setuju banget, mungkin itu adalah kenapa Valentine Kahito kasih salib. Iya gak sih? Betul. Karena itu kan hari kasih sayang. Iya. Untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Wih. Kasih Yesus lebih besar, kita bisa mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mantap. Tapi aku pengen nanya deh, kalian berarti pacaran dari 2013 ya? Yep. Berarti total pacaran berapa lama? Pacaran 8 tahun. 8 tahun. Puji Tuhan dinikahin ya. Puji Tuhan tidak menjaga jodoh orang gitu. Terus kalian itu selama 8 tahun tuh nyambung terus? Gak pernah putus atau apa atau gimana? Kita pernah bukan putus tapi break gitu. Tapi 5 hari doang. Oh, 5 hari tapi
Gak itu berat loh. 5 hari ya? Berat ya sayang. Iya, itu aja tiap hari ketemu juga ujungnya. Iya, itu tiap hari tetap ketemu. Jadi Break kita macam break, apa itu? kita break tapi setiap kali makan siang kita tetap dateng, makan malam kita tetap dateng. Sampai akhirnya kayak udah gak usah break-breakan lah gitu. Iya. Tadinya sih kita sebenarnya break untuk kayak kita introspeksi dulu masing-masing butuh waktu sendiri-sendiri. Walaupun sebenarnya gak gimana-gimana juga, cuma mungkin karena udah pacaran lama gitu ya. Jadi kayak mikirnya break, tapi ternyata enggak sih. Jadi kalau kayak ada pemberitaan di luar sana yang bla bli blu bleblo itu gak ada yang benar sebenarnya. Iya, cuma ya kita ngejalaninnya sih puji Tuhan. Ya kalau emang udah jodoh gak akan ketuker gitu ya. Iya. Sama aku pengen nanya juga nih. Di mana titik kalian tuh merasa kayak oh ini fix nih buat gua banget nih. This is the one ya, this is the one nih. Bakal gue nikahin nih pasti seumur hidup nih gua sama dia. Iya juga ya. Kalau kamu gimana? Kamu dulu dong gantian. Kalau aku di saat apa ya? Ya kita sebagai manusia pasti pernah down lah ya. Aku ada di saat momen aku down ya, Feli tetap bukan sosok yang meninggalkan gitu. Maksudnya susah jatuh bangunnya kita tuh bisa dibilang saling support dan ya kalau mungkin di luar sana banyak ngelihat begitu ada pasangan yang gagal, mereka tahu orang belum nikahi ini apa segala macem, ya udahlah, ada ya mungkin ini momen yang tepat untuk ditinggalin kayak gitu. Tapi Feli tuh enggak gitu. Dia selalu di saat tersusahku dia ada, di saat terbaikku dia ada. Pokoknya karena itulah yang membuat kayak semakin yakin kalau ya ini yang udah Tuhan kasih buat aku yang harus aku jaga seumur hidupku gitu. Aku terharu ya dengarnya ya. Nice. Aku terharu banget serius. Never above me, never below me, always beside me. Mantap. Geren dengerin. Puitis ya Gre ya. Keren banget nih Gre ini ya. Oh iya dong. Pasti Gre romantis banget ya. Kenapa? Romantis. Boleh diadu lah. Kalau sama Enrique bicep curl kalah, tapi kalau adu romantis bisa lah. Nah, luar biasa. Nah Kak terus mau nanya, tapi siapa sih yang merasa diberkati? Coba lambaikan tangan. Aku aja udah diberkati banget ya. Tapi aku mau nanya nih Kak, salah satu hal yang dianggap paling susah dalam hubungan adalah menjaga kekudusan, ya kan? Yang kayak tadi aku bilang, oke, memang betul pacaran gak dosa, pacaran gak jahat. Tapi pacaran bisa jahat. Nah, gimana sih Kak caranya atau tips menjaga kekudusan ketika lagi pacaran? Gimana Kak? Sweet. Kamu? Oh, aku ya yang kalah ya? Kamu kalah. Apa ya, mungkin kalau aku pribadi kita udah komit selama pacaran ya harus bikin deal gitu ya. Kita di awal ngomong begitu pacaran, pokoknya kita harus saling jaga biar nanti itu semuanya kita lakukan tuh habis merit gitu. Jadi biar penantiannya tuh indah gitu loh rasanya, jadi nggak ada rasa penasaran apa segala macam gitu. Jadi ya udah kayak minta dibimbing aja Tuhan, pengen maksudnya ya nggak munafik juga, kita selaku manusia pasti adalah pikiran nafsu atau segala macam, itu sangat manusiawi. Cuman kalau kita minta bimbingan Roh Kudus juga pasti kita dikuatkan kok. Amin. Dan puji Tuhan yang menjalankan 8 tahun pacaran kita coba untuk jaga itu terus supaya maksudnya ya biar kita tahu segala pertama-tamanya tuh pas udah nikah. Dan apa ya ini menurutku pentingnya juga kita ada dalam satu komunitas, dalam gereja kayak saat inilah misalkan ya, di saat lagi weekend gini mungkin ada possible buat teman-teman hari ini lagi hangout kemana, pergi jalan-jalan, tapi kalian semua memilih ada di sini kan, itu juga udah menjadi sebuah kemenangan pribadi gitu kan. Nah kalau aku dulu ya di gereja kita semua bareng teman-teman diajarin komit misalkan untuk nggak ngerokok atau ya seks itu harus after marriage dan lain hal gitu. Jadi ya kita mungkin udah dari dini tuh udah tertanam kayak hal-hal kayak gitu tuh. Ya inilah pentingnya karena ya kita juga dulu dikasih tahu kan bahayanya apa, ya resikonya apa segala macam. Jadi ya mungkin itu juga yang menjadi pedoman dasar awalnya itu sih. Karena sebenarnya kalau misalnya untuk pacaran kan yang tadi aku bilang juga kan proses pengenalan. Kita pacaran nggak, maksudnya kayak belum tentu
dia tuh jadi suami kita atau dia jadi istri kita gitu. Yang tadi belum tentu she's the one atau he's the one. Jadi masa kita kayak mau jor-joran, mau memberikan semuanya. Apalagi kalau misalnya ada orang atau pasangan yang bilang kayak, kalau lu sayang gue berarti lu harus begini. Kalau kayak gitu kan berarti dia gak sayang sama kita ya. Karena kalau sayang itu akan menjaga, bukan merusak. Menjaga itu bukan cuma dari orang luar aja, tapi jaga dari diri sendiri juga gitu. Dan misalnya, ya tadi kita bilang, kita tuh banyak banget waktu yang berduaan. Misalnya pulang syuting aja bisa tengah malam. Jadi maksudnya kayak bisa, kalau mau dilihat tuh, kayaknya banyak banget peluang untuk bisa yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ya balik lagi kalau kita takut akan Tuhan, kita udah mau ngapain aja tuh udah ada Roh Kudus yang ngomong, ngerti gak sih? Udah kayak gak damai, udah kayak jangan, gak boleh gitu. Kayak udah rasanya udah dikejar-kejar banget gitu. Jadi itu sih yang bikin kita selalu tidak berat juga untuk menolak karena kita udah tahu pegangan kita gitu. Kita udah tahu kalau emang Tuhan bilang gak boleh itu untuk kebaikan. Toh juga kalau kita sudah menikah tuh tidak ada larangan-larangan gitu kan. Jadi ya udah karena kita berdua udah sama-sama ngobrol dari awal, jadi ya udah. Dan misalnya pun di lokasi syuting ada yang bilang, Vel itu nggak normal kali, atau misalnya kayak apa lu Vel yang nggak normal, misalnya kayak gitu-gitu kan. Ya aku sih balasnya kayak gini doang ya. Emang normalnya kalian gimana? Soalnya normalnya kita berdua ya begini. Kita berdua udah bersyukur banget kalau kita berdua bisa ketemu untuk makan bareng, bisa dijemput misalnya untuk pergi syuting atau di drop pulang syuting atau bisa pergi gereja bareng, itu tuh kita udah seneng banget gitu. Jadi ya udah sih, jadi kita jadi kita apa adanya aja. Dan maksudnya kan kita hidup di dunia ini pasti banyak banget godaan-godaannya gitu ya, pasti banyak banget omongan dari sana sini. Nah menurutku tuh kita harus hidup seperti ikan yang walaupun dia hidupnya itu di dalam air laut yang asin, tapi dia tidak menjadi asin. Jadi sama kayak kita, walaupun kita hidup di dunia, tapi ya kita jangan jadi ikut-ikutan hal-hal yang dinormalisasi dunia gitu. Kita udah punya kok fondasi yang tadi udah dibilang kan, fondasi kita tuh semua yang tertulis di firman Tuhan. Jadi ya jangan tukar itu dengan apapun. Karena kalau kita setia dengan perkara kecil, Tuhan tuh akan menyiapkan kita kemenangan-kemenangan yang besar. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi kembali lagi kalau cinta sama Yesus melebihi segala-galanya, pasti pacaran kita juga akan beres, akan pacaran dengan kudus. Jadi bucin boleh tapi harus ada batasannya ya Kak ya. Harus ada batasannya. Oke, Mr. Otot. Bacakan nih pertanyaan. Apa nih? Ini ada pertanyaan dari followers ya? Hah? Ya? Ada pertanyaan dari followers kita. Ayo. Mr. Otot. Mr. Otot. Gimana sih Bang tricepnya supaya bisa Beda. ya kan? Bentar. Ini kebanyakan nanya tentang kekudusan sih, tapi kan Oke. udah dijawab ya. Bang, tadi ada satu Bang. Saya mau Apa Bang? Enggak, tadi ada Yang ada mana, yang Bang? kocak yang pertanyaannya Bang. Gimana Bang? Ah betul. Lu abang nih gaptek. Ini loh Bang. Kak, gimana cara dapat jodoh ganteng? Nah, Itu. gimana tuh? Gimana tuh? Cara dapat Yang jawab jodoh aku apa Jodoh Feli? ganteng. Yang jawab aku apa Feli nih? Gue Feli ya? lah Ya kan. Kak Feli lah. Jangan dong. Bingung Jangan lagi dong. sampai Jangan sekian dong. detik bingung aku. Cara dapet jodoh ganteng gimana ya? Kalau aku tuh ya sebenarnya kriteria nomor satu aku itu humoris. Lucu ya, lucu. Iya lucu karena kalau udah dapet yang lucu tuh kayak ngejalaninnya tuh positif aja gitu. Vibes Positive ya. vibes. Jadi itu walaupun ganteng ini ngeselinnya tetap ada kok guys. Tetap ada gitu ngeselinnya dan kayak mencoba ada ujian-ujiannya ada aja gitu ya. Malah yang simple-simple kayak misalnya dia balas chatnya lama lah. Dia tidurnya kalau sekarang udah nikah tidur mulu lah kalau lagi Bohong. break syuting. Bohong. Ada aja gitu. Cuma ganteng bonus kali ya. Gantung bonus ya. Uh-uh. Yang penting lucu ya. Yang penting gantengnya dari dalam aja. Berarti gitu. ganteng sama humoris ya? Kalau Aduh, aku dua-duanya lagi. tapi beneran aku tuh ngelihatnya pertamanya dari sikapnya dulu. Kalau ganteng tuh sikapnya. beneran kalau misalnya cowoknya itu bikin kita nyaman, pasti buat kita lama-lama jadi ganteng banget ya gak sih? Cewek-cewek juga gitu kan. Misalnya cowok-cowok punya cewek yang bikin nyaman, yang jadi pendengar yang baik, jadi penolong yang baik, pasti lama-lama kita akan lihat dia ya emang paling cantik, jadi paling cantik versinya kita, paling ganteng versinya kita gitu. Jadi zaman sekarang otot gak penting ya? Otot. Iya gak sih?
Yalah, otot ya penting lah, humoris, Penting. ganteng, Penting, baik. otot buat Otot kesehatan penting. loh. Otot buat kesehatan. Buat kesehatan. Kalau nggak ada otot ini kecetit ntar kayak gue. Iya. Belum apa-apa udah Tapi emang bener sih, yang paling pentingnya personality kan. Karena kan muka pasti kita kan menua, Iya. ada makeup atau apapun itu Yes. kan. Nah ini ada yang pertanyaan yang menarik juga nih. Apa yang Kak Feli dan Kak Hito lakukan untuk mengatasi masalah saat lagi berantem? Nah ini penting banget untuk sebuah hubungan. Kamu Poy, duluan. Sabar. Bukan sabar buat nunggu mikir, emang jawabannya itu. Sabar. Oh sabar, kira sabar Iya. jawabannya. Ya sabar aja. Enggak sih ya. Karena kita jujur ya. Dari pacaran sampai nikah. Ya puji Tuhan tuh gak pernah dihadapin sama masalah yang gede-gede gitu. Tapi ya masalah yang kecil tapi ya kejadiannya gak penting. Kita tuh sering berantem malah hal-hal yang sepele banget. Ya puji Tuhan sih. Jujur malah bersyukur ya karena ya untuk masalahnya sepele-sepele terus ya. Jadi ya tapi masalahnya akhirnya kita bisa solve kayak itu lama-lama cair sendiri aja gitu. Kayak mengatasinya dengan sabar. Doa udah. Sabar dan doa kuncinya ya. Enggak ya, tapi ya itulah kita harus berubah juga. Kalau nggak berubah repot sih. Kasihan ntar istriku tua duluan kan. Kakak tapi merasa pas menikah dan apalagi punya anak tuh merasa jadi lebih sabar gak sih Kak? Soalnya aku banyak orang yang udah menikah, udah punya anak tuh cerita sama aku kayak, iya gila sih gue semenjak punya anak tuh gue jadi jauh lebih sabar gitu. Kenapa Makanya, ceritanya sama Grey ya? aku juga bingung. Tapi kayaknya untuk yang itu harusnya nanya ke Feli sih. Kayak Feli makin lebih sabar ngadepin gue, Grey. Karena kelakuan gue katanya masih kayak bocah, jadi dia lebih sabar. Jadi kesabaran dia tuh semakin diuji begitu menikah dan punya anak. Iya, bukan anaknya sih, kamunya yang menguji. Wow. Gak, tapi kalau cara mengatasi masalah pasti ada terus ya. Masalah juga ada kan untuk bisa bikin kita saling mengenal satu sama lain. Terus gimana cara nge-handle-nya juga. Apalagi sekarang kita udah punya anak-anak. Jadi kita juga kalau mau istilahnya berantem tuh gak boleh depan anak-anak. Kita tuh maksudnya ngobrolnya tuh selalu kalau udah berduaan gitu. Even di depan mama, papa gitu-gitu kita juga gak boleh berantem depan adik-adiknya. Itu ya ada lah bocor-bocor dikit ya berantemnya ya kalau depan adik-adik. Cuma yang paling penting komunikasi tuh aku tuh tipikal orang yang konsisten gitu ya. Maksudnya konsisten dari awal pacaran sampai sekarang aku menikah, aku tuh gak menyembunyikan diriku yang sebenarnya. Jadi aku ya aku gitu sampai sekarang. Hito juga ya Hito, gak pernah berubah kayak lu waktu pacaran begini sekarang begini, enggak. Kita tuh selalu sama gitu ya, yang kayak sifat-sifat yang itunya tuh tetap ada gitu. Tapi ya diomongin sih, ini kan Manado ya, Grey Manado kan ya. Ini Jawa gitu, jadi ya benar dia harus banyak sabar. Ada job desk-nya masing-masing. Ada kan, job gitu. desk-nya. Iya. Tapi kalau dari aku tuh sama Hito, misalnya Hito bilang kayak gini kan, Jo suaranya pelanin kata dia gitu. Terus saya bilang, dari dulu kan gue emang kayak gini Jo, kata aku gitu kan. Terus dia kayak, oh iya, dia masih yang kayak iya, terus ya ntar aku ngerem gitu kan. Maksudnya kita juga harus adaptasi lah, sesuaikan dengan dengan pasangan kita juga. Tapi ya buat cewek-cewek sebenarnya kalau ada masalah tuh lebih ke jangan dipendem, jangan pakai kode. Karena kita udah ngomong aja belum tentu mereka ngerti. Betul. Guys. Kan? Karena aku udah terang-terangan aja. Iya, gak semua laki-laki peka gitu masalahnya. Kayak aku nih gak ada peka-pekanya, makanya dia. Sebenarnya peka, sebenarnya ngerti. Cuma maksudnya kadang mungkin kalau kita kode mereka lebih bingung gitu ya. Kayak apa sih maunya sebenarnya gitu. Jadi mendingan ngomong aja. Aku sih sama itu ya ngomong aja sih. Dan habis itu pastinya kita kalau udah berantem, habis itu ketawa lagi ya. Gak ngerti deh gue kalau marah gak bisa lama-lama sama Hito. Karena dia ya itu kan humoris gitu, dia lucu. Jadi aku kalau mau marah gak jadi. Habis itu udah dia baikan, terus kita berdoa gitu. Kita bikin evaluasi juga tetap. Keluarin salib yang tadi kan. Wow, tengking langsung. Gitu lah guys, komunikasi. Komunikasi ya, Yep. komunikasi emang penting banget sih. Itu yang bisa mendamaikan atau bikin makin ribut, itu sebenarnya komunikasi. Jadi pastikan kita semua bisa berkomunikasi dengan baik. Merespon juga harus Merespon dengan juga baik. dengan baik ya. Om, pertanyaan mana Om? Mau tanya rahasia hubungan setelah pernikahan menjadi lebih baik lagi. Dibandingkan sewaktu pacaran. Nah banyak yang bilang gini Kak,
lebih indah waktu pacaran daripada waktu menikah. Kak Feli, Kak Hito setuju nggak? Enggak. Enggak ya. Soalnya justru better waktu married menurut kita. Iyalah, kayak kebahagiaannya malah semakin ditambah-tambahkan terus gitu kan dengan adanya anak-anak juga. Terus juga maksudnya kita bisa lebih supportnya lebih deep lagi gitu kan. Maksudnya kayak kita selalu ada bangun tidur lihat Hito, mau tidur lihat Hito gitu kan. Maksudnya Biarpun mangap-mangap juga ngeliatnya. Iya. Kayak mana tuh. Jadi kayak bener-bener ini aja sih. Jangan sampai orang berpikir bahwa pernikahan itu menakutkan. Karena pernikahan itu tuh fun. Yang penting kita pilih partner yang seumur hidup kita tuh yang benar gitu. Betul. Maksudnya Dan yang jangan sampai terpenting di kita dalam buru-buru. Oh jangan sampai kita kayak buru-buru misalnya orang-orang kapan nikah. Terus kita jadinya buru-buru kayak dikejar deadline gitu. Jangan karena mereka tidak menghidupi hidup kita. Tapi kita yang menjalani sendiri gitu. Jadi benar-benar text time, berdoa, bawa dalam doa semuanya biar Tuhan kasih waktu yang terbaiknya waktunya Tuhan gitu kan. Karena balik lagi Tuhan tuh akan selalu ngasih kita apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Jadi pernikahan itu indah banget kok. Betul. Seru banget, bisa bareng-bareng terus ya. Betul. Indah kan sayang? Iya. Tanpa paksaan kan ini sayang? Enggak ya? Enggak. Ini Grey tahun depan ya? Kenapa? Married tahun depan. Bantu doanya aja. biasa itu jawaban terbaik ya. Kalau kapan nikah? Bantu doanya aja. Kapan nikah? Bantu doanya aja. Tapi ada yang mau married deket-deket ini teman-teman di sini? Kalau mau pasti banyak, cuman pasangannya yang belum tahu. Biasanya sih gitu. Mau ya? Mau sih semua, saya yakin mau. Saya yakin mau ya. Pokoknya Next ya? fun. Yang jelas married itu fun. Apalagi dalam Tuhan. Dari aku deh. Oke. Aku pengen nanya nih. Misalkan kalian pasti kan dalam hubungan tuh pasti ada perbedaan ya. Misalkan kayak love language kalian sama gak? Enggak ya? Beda. Apa Beda love kan? language ya? Nah love language apa nih? Ini kan lagi Gen Z tuh suka banget sama love language. Oh gitu. Oke, benar. Apa kamu yang? Iya, apa ya? Yang jelas bukan physical attack ya. Oh. Love language-nya masa smackdown, bahaya itu. Apa ya? Kalau aku ada apa aja sih sebenarnya? Ada quality Coba time. Ya, lupa ya. Kan ada quality time. Receiving gifts. Receiving gift. Acts of service. Oke. Terus Words of affirmation. Oke. Yang terakhir apa ya? Physical touch. Oh iya. Physical touch ya benar. Aku yang mana ya? Pokoknya kalau aku dikasih waktu buat main Lego lah itu. Itu apa berarti? Quality time. Quality time. Quality time. Enggak, pokoknya iya. Di ini juga physical touch ya. Terus apalagi ya bro? Apalagi ya? Kalau boleh semuanya sih semuanya. Tapi yang paling. Yang paling. Voting kali ya? Nggak bisa ya? Mau lah. Physical dia- touch. dia emang- Physical touch. Physical touch ya? Physical touch. Nah gimana tuh kayak cara ngatasinnya? Kayak misalkan Kak itu maunya quality time. Kalau ini beda kan. Nah itu gimana tuh? Mengatasi perbedaan lah. Ngomong sih. Ngomong Nah, aja. kalau dia kan bingung dia apa. Kalau aku tuh ngomong. Aku love language-nya ini ya gitu. Aku langsung bilang sama dia. Straight to the point dia itu. Iya. Kalau aku tuh lebih ke act of service kalau aku ya. Jadi kalau aku tuh lebih ke Makanya TV rumah tuh kalau udah mulai rusak aku yang suruh servis. beda. Faktanya iya tuh. Bener kan? Suruh benerin ini, benerin itu. Ujung-ujungnya ya abes kan yang Oh, iya. benerin. Jadi kalau aku sama Hita tuh, kalau aku tuh suka yang act of service tapi aku ngomong sama dia. Jadi kayak misalnya ya, aku cuma lagi tidur gitu terus aku kayak aduh kayak aku kedinginan atau apa gitu. Ntar dia bawain aku obat gitu tuh aku udah meleleh gitu. Terus kayak misalnya aku dingin terus dia kayak pakai jaketku yang gitu. Itu aku juga udah meleleh gitu. Nggak usah, sekarang nggak dingin sayang. Sekarang nggak dingin. Terus kayak misalnya dia, misalkan kadang aku kecapean, terus aku masuk angin gitu. Ntar dia bisa nih bikinin aku tiba-tiba jahe, dia bawain buat aku. Itu tuh aku udah meleleh banget, tapi ya harus ngomong. Ngomong ya? Harus Yang penting ngomong. communication sama Iya dan openness berusaha ya. untuk fulfilled gitu ya. Kayak Iya. misalnya aku itu berarti itu berusaha. Terus itu quality time itu juga sebenarnya word of affirmation banget. Dia tuh kayak misalnya melakukan apa tuh aku kayak makasih ya sayang kamu hebat banget. Kamu udah bantuin aku. Misalnya waktu zaman aku baru melahirkan aja. Aku gak ada tuh yang namanya baby blues.
Karena Hito tuh selalu ada di samping aku, selalu dampingin aku. Bahkan dia sempat cuti waktu itu dari kerjaannya lumayan lama gitu ya. Buat nemenin aku. Terus dia yang kayak, misalnya aku mau tidur, kalau tengah malam kamu tidur aja. Aku nanti yang manasin asipnya, nanti aku yang kasih buat Bible waktu itu. Jadi dia kayak gitu, unyu banget. Dia kayak menurut dia bocah, padahal menurut aku tuh dia udah siap banget jadi seorang papa. Asik. Itu ada shift-shiftannya, jadi kalau udah masuk jam gantian, hei bangun bro, gantian bro. Gitu. Nah, oke, mungkin aku pertanyaan terakhir dari aku ya kayak. Nah, ini biar kita semua bisa belajar lebih banyak lagi. Kira-kira kakak kan sekarang udah bersama berapa tahun kak? Kalau total berarti udah 12,5 tahun. 12,5 tahun ya? 12,5 ya? Kan karena baru aja 4,5 tahun nikahnya. Tuh. Pacarnya Kita ada 8 setengah tahun. tahunnya aja dihitung. Hitung lah. Penting loh. Aku sama dia sekarang 32 tahun. Aku 30 tahun. Tapi dia bilangnya bedanya Setahun. Karena dia lahirnya tahun 93, aku 94. Padahal kan dia di Mei, aku di November. Aku hitung dong, jadi bedanya 1,5 tahun. Iya tetap dong. Kayak sekarang aja kita lagi beda 2 tahun ya kan. Iya. Belum kan Iya, bulanannya. Tapi dia Tapi gak mau. dari zaman pacaran juga kita metodenya pacaran bayar listrik gitu ya, tiap bulan dirayain. Monthversary gitu ya. Iya, tiap bulan kita enif. Sekarang kayak udah lumayan, kayak kita lagi berusaha mengurangi karena udah bayar listrik beneran ya. Iya. Jadi kita udah 6 bulan sekali aja Per gitu. 6 bulan aja lah ya, biar hemat. Jadi kak, pertanyaan aku, what would you tell your younger self? Jadi kan kakak sekarang udah 12 tahun bersama. Wow. Kalau kakak bisa kasih advice ke Kak Feli dan Kak Hito yang yang awal ngasih salib itu atau yang masih kecil pacaran itu, apa yang saran yang kakak mau kasih? Coba kamu kayak ngomong sama Bible, kan aku mirip Bible. Aku ngomong sama Zevanya. Iya, Iya, juga masih ya. kecil-kecilnya. Iya, coba gimana kak? Kamu dulu deh. Hah, kamu lah. Sweet lagi. Udah tahu nih gue sweet. Dah, kamu kalah. Ya. Aku ngomong ke diriku 12 tahun yang lalu gitu. Iya. 12,5 nih. Tentang ya. relationship apa? Apa ya? Lu harusnya waktu itu jangan kasih salib lu. Pertama kali ketemu. Apa ya? Aku bingung ya kalau mau dibilang. Aku bisa dibilang bersyukur dengan langkah yang aku lakukan 12,5 tahun yang lalu. Gitu. Ngomong sama Hito dulu. Mana ngomongnya gimana ini? Kan Hito. artis, acting coba tuh Hitonya di situ Ya tuh. ini Hito yang dulu Oke. nih, kamera nih. Nah, tuh Hito. Nah, tuh yang angkat tangan tuh. Coba toh. Silakan. Tok, lu keren banget Tok. Wih. Apa ini? Coba kamu. Aku udah lama gak syuting, Jo. Ya, ini syuting nih. Apa ya? Apa ya? Tunggu ya. Atau relationship advice untuk semuanya deh. Nah, Oke. Relationship advice. Kalau buat aku, pada saat kalian udah berpacaran, terus kalian merasa pacarnya ini bukan membawa diri kalian dan berdekatan Tuhan, tuh jangan pernah takut untuk melangkah keluar dari toxic relationship gitu. Tuh. Jangan stuck di situ. Jangan kalian ngerasa kalau putus nanti nggak ada lagi yang mau pacaran sama gue. bener. Atau Siapa ngerasa yang mau? mungkin ngerasa umurnya, aduh gue udah umur segini capek lagi untuk harus ngulang dari awal. Iya, segala jangan. Karena kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, apalagi prinsip kita tuh di otak-atik gitu ya. Maksudnya dia tidak sesuai dengan prinsip nomor 1 deh, takut akan Tuhan aja. Itu Tuhan udah siapin yang terbaik gitu. Tuhan udah ada kok. Jadi jangan pernah takut dan jadinya memaksakan. Karena itu kan kita menikah cuma sekali seumur hidup, nggak bisa putar balik, nggak bisa Betul. dibatalkan gitu. Jadi kalau ada dalam hubungannya seperti itu tinggalkan. Kalau memang nanti kalian berjodoh dengan orang yang mantan kalian gitu ya, mungkin udah Tuhan proses biar dua-duanya tuh udah jadi versi terbaik gitu ya, benar-benar jadi si cewek jadi versi terbaik buat si cowok jadi versi terbaik buat si cewek. Jadi jangan pernah takut kehilangan kalau kalian memprioritaskan Tuhan. Terus ya buat Feli lagi berarti tadi ya good choice gitu ya, udah berani memulai hubungan dengan cowok stranger yang nggak pernah ketemu sama sekali, yang first impressionnya juga menyebalkan karena terlambat lama gitu ya. Tapi ternyata ternyata Tuhan nggak pernah terlambat gitu untuk mempertemukan aku dengan Hito. Walaupun aku juga waktu itu masih SMA ya.
SMA kelas 3 aku pacaran sama kamu kan, Poy? Iya. Iya kan, Om? Iya, Dek. Iya, jadi maksudnya maksudnya berani keluar dari hubungan aku yang toksik itu dan maksudnya berani memulai lagi dengan Hito dengan kriteria memang yang benar-benar aku butuhkan, takut akan Tuhan. Jadi bagus Feli karena akhirnya kamu sudah bisa membangun keluarga kecil bersama dengan Hito dan udah Tuhan karuniakan Bible dan Zevanya. Gitu. Puji Tuhan. Mantap bro. Mantap bro. Oi. Mantap bro. Bisa gak ngomong sama Hito jadinya? Lo keren Tok. Jadi aku belajar banyak banget ya hari ini. Kan kita hari ini temanya bucin ya. Bucin boleh atau enggak. Jadi bukan masalah boleh atau enggaknya. Tetapi ada batasannya enggak. Apakah mempermuliakan nama Tuhan enggak. Kira-kira kalau Tuhan lagi lihat kita nih di sorga. Lagi lihat kita pacaran. Kira-kira Tuhan senang atau Tuhan menangis ya kan. Itu intinya. Tapi aku belajar dari kisah Kak Hito dan Kak Feli adalah don't lower your standard for anyone. Ya kan? Jangan menurunkan standarmu untuk siapapun. Yes. Jangan cuman karena di pressure, kapan nikah. Jangan cuman karena di pressure, aduh bentar lagi kepala 3 nih harus nikah nih. Benar, Don't lower your standards for anyone. Kita lihat, oh mungkin pas pacaran Kak Hito, Kak Feli bucin, tetapi ada batasannya. Karena kasih untuk Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita lihat effort loh itu, orang mobil jalan dikejar ya kan. Iya. Itu kurang effort apa ya kan. Aku lihat lagi ke belakang tapi aku gas Om gitu. Iya, itu kan namanya effort. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ada cerita Yakub dan Rahel. Yakub menunggu itu 14 tahun loh. Bayangin 14 tahun, jadi 7 tahun dia bekerja. Akhirnya dikasihnya adiknya bukan Rahel. Akhirnya dibekerja lagi 14 tahun. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang dia effort banget mau jemput aku terus anterin aku. Udah kerja 14 tahun belum ya kan? Iya. Lihat dulu hatinya benar-benar sayang atau enggak. Nah, jadi jelas ya dan kita harus mencari yang sepadan ya Kak ya. Iya, Jadi aku betul. luar biasa banget. Karena firman Tuhan kan bilang tidak baik jika manusia seorang diri, aku akan memberi penolong yang sepadan ya kan. Pastikan pasangan kalian itu sepadan dengan kalian. Kata-kata mutiara dari Om Enrique Dustin, silakan Om. Nah ini. Luar biasa. Luar biasa. Sekian, terima kasih. Oke kalau gitu kita berikan tepuk tangan. Kak terima kasih banyak Kak.